Saya lihat BI ini udah mati-matian nih ya, berusaha menahan dolar untuk tidak tembus ke 18.000. Tapi yang namanya the bad policy, berapa banyak pun Anda guyur dolar akan dimakan terus oleh market. Nah, jadi menurut saya memang betul, kita belum pernah melihat sekalipun ada semacam kebijakan yang konkret untuk kelas menengah ini. Orang DPR harusnya paham mekanisme ekonomi. Kalau orang DPR tidak paham mekanisme ekonomi atau how the economy works, lebih baik jangan ngomong. Halo, Assalamualaikum teman-teman Ruang Publik. Kita senang sekali karena di studio kita kehadiran salah satu ekonom yang paling viral saat ini, Profesor Ferry Latuhihin. Beliau adalah ekonom yang banyak sekali bisa kita temukan konten-kontennya di berbagai media dan bertebaran potongan-potongannya di media sosial soal perekonomian Indonesia, kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya ada keputusan-keputusan yang berdampak terhadap perekonomian bangsa, misalnya seperti MBG, Danantara, dan seterusnya. Nah, kita di studio Ruang Publik sudah kedatangan beliau. Dan beliau adalah alumni Erasmus Rotterdam, S1 sampai S3-nya di sana. Beliau sangat sah untuk membicarakan perekonomian. Dan apa yang dibicarakan kita akan dengarkan kembali di studio Ruang Publik. Yang kedua, selain Profesor Ferry Latuhihin, ada CEO Alfara Research yang selama ini meneliti kecenderungan atau karakter generasi ke generasi. Misalnya Gen Z seperti apa konsumsinya dan seterusnya. Termasuk yang terakhir ada riset yang sangat menarik yang barangkali akan menjadi insight buat kita untuk disampaikan di podcast Ruang Publik kali ini. Dia adalah CEO Alfara Research, Mas Hasanuddin Ali. Prof, kami sudah banyak melihat tentang statement-statement Anda di berbagai media, di berbagai podcast. Kita semua setuju bahwa situasi di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Rupiah melemah. Ketika Pak Prabowo pidato, IHSG justru turun. Dan ini membuat kita khawatir. Semua orang khawatir. Dan Prof satu di antara banyak orang yang menyampaikan, yang berani menyampaikan apa yang menjadi catatan terhadap perjalanan pemerintah, termasuk apa saja yang mesti dilakukan oleh pemerintah. Dan kita juga setuju bahwa ini bukan perkara menyebar ketakutan yang sampai sebagian orang menganggap ini menjelek-jelekan pemerintah. Tidak, ini karena kita semua aware dengan bangsa kita dan kita pengen bangsa kita dalam keadaan baik-baik saja karena kita hidup di dalamnya. Dan kita tahu bahwa Indonesia kita semuanya memiliki potensi yang cukup besar kan. Misalnya kelas menengah kita itu tebal walaupun makin kesini juga makin tipis. Dan juga ini juga berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah misalnya, dan pemerintah juga melakukan koreksi terhadap kebijakan yang diambil sebelumnya. Misalnya MBG yang awalnya dicanangkan 335 atau 36 triliun, tapi kemarin Pak Purbaya bilang dananya dikurangi atau dipotong menjadi 268 triliun misalnya. Ini adalah cara-cara pemerintah untuk menanggulangi hal-hal yang sedang berkembang saat ini, mengantisipasi perkembangan buruk. Kita yakin bahwa Pak Prabowo ini sebagai presiden itu cinta dan punya concern yang sangat besar terhadap kesejahteraan warga. Makanya ada program-program strategis nasional untuk memberi makan kepada masyarakat yang membutuhkan, misalnya ada koperasi dan seterusnya. Tapi kita juga melihat eksekusi dari program-program tersebut juga banyak tidak tepat sasaran atau salah. Nah, saya mau di awal ini mendudukkan fenomena ini semuanya dan meminta tanggapan dari Prof dulu. Silakan Prof. Ya, kalau menurut saya begini, kalau mau bicara soal potensi Indonesia itu tadi saya katakan ya, Indonesia sangat berpotensi sekali menjadi suatu negara besar, ya kan, seperti misalnya katakanlah tetangga kita ya, nggak usah jauh-jauh lah, kita bisa catching up dengan Malaysia, seharusnya bisa, ya kan, dimana income per kapita mereka udah 2 kali bahkan hampir 3 kali lipat daripada income per kapita kita. Dan kita lihat juga negara lain yang baru muncul, misalnya Vietnam, itu gila loh, itu sampai 8,2% pertumbuhan ekonominya gitu kan ya. Nah, potensi kita ada di demografi sebetulnya, yang rata-rata umur kita nih boleh dibilang secara demografis 27-28 ya kan, sama kayak seperti India. Nah, India berhasil dengan 7,5
7,5%. Ya kan, karena apa? Karena kembali lagi ya, satu yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah satu ya, membuat policy yang memang ya very friendly terhadap investasi. Yes. Ya kan, karena tanpa investasi ya lupakanlah ya kan, pertumbuhan datang dari investasi bukan dari konsumsi ya kan ya. Kita sekarang masih konsumsi besar-besaran 54% itu konsumsi masyarakat atau household ya kan. Kemarin naik 5,61% itu karena konsumsi pemerintah ya kan ya. Yang jadi pertanyaan adalah apakah pemerintah bisa terus-terusan memberikan konsumsi sustain seperti itu? Kan nggak mungkin ya kan, karena the biggest part adalah konsumsi rumah tangga dan itu biasa-biasa saja gitu lah. Nah di sini poinnya satu ya, karena Pak Prabowo benar memang cinta masyarakat ya, bahkan istilahnya selalu menyuarakan untuk rakyat gitu kan ya, nggak salah itu untuk rakyat, tapi yang paling penting adalah apa polisinya untuk rakyat. Kan gitu ya kan, supaya rakyat menikmati. Saya kasih contoh kesalahan yang paling fatal kemarin dilakukan oleh Pak Prabowo. Sekali lagi ya, ini bukan kritik, ini masukan dari saya. Menggunting commission fee ojol dari 20% ke 8% itu salah ya kan. Walaupun memang maksudnya membela ojol ya kan, driver ojol, tapi coba bayangkan ini ya, GoTo dan Grab ini, yang saya tahu GoTo itu setelah 10 tahun investasi itu masih bleeding loh. Ya kan, bukunya itu masih merah gitu loh ya. Ini saya tangkap ini salah Pak Prabowo. Sebab apa? Kalau sampai operator ini seperti GoTo dan Grab, dia bilang saya tutup toko saya tidak lagi bisa menanggung beban operasional yang begitu tinggi. 7 juta loh driver ojol at stake hidupnya, ya kan? Ya, ini maksudnya bagus. Nah, ini sebetulnya sekarang saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Pak Agus Gumiwang. Ya kan, pada waktu BPS merilis 5,61% dan Purbaya kelihatan berdansa girang bahwa kita keluar dari jebakan 5%, muncul seorang menteri lain yaitu Pak Agus Gumiwang, Menteri Perindustrian, dan beliau mengatakan badai PHK di depan mata. Dan saya lebih setuju, dan market justru membeli ceritanya Pak Agus Gumiwang, tidak membeli ceritanya Purbaya. Ya kan, kita lihat indeks saham gabungan kita tadi jatuh ke bawah 6.000 loh. Mas, ya kan? Yang selebihnya pressure on rupiah terus-terusan. Saya lihat BI ini udah mati-matian nih ya, berusaha menahan dolar untuk tidak tembus ke 18.000. Tapi yang namanya the bad policy, berapa banyak pun Anda guyur dolar akan dimakan terus oleh market, ya kan? Nah, kemarin juga ada kekeliruan lagi. Tapi ini sebetulnya kekeliruan yang disengaja oleh Pak Peri Warjio, yaitu menaikkan BI rate 50 basis point, ya kan? Ini kan kalau ngomong BI rate dan Anda kaitkan dengan inflasi, ini cost push inflation, bukan demand pull inflation. Obatnya itu bukan menaikkan suku bunga, akan menjadi beban ekonomi kita, ya kan? Nah, akhirnya apa? Orang memburu dolar lagi gitu lah. Tapi saya tahu Pak Peri ini under pressure. Kan kemarin dipanggil DPR. Ya kan, sampai ada 2 orang kalau nggak salah, Puan Maharani sama Primus ya, ini ya memberikan sugesti bahwa kenapa Pak Peri nggak mengundurkan diri lagi aja. Dan ini salah, 2 orang DPR ini tidak paham. Ini dosa sekarang dolar naik itu dosa pemerintah, bukan dosa BI. Bukan akibat kesalahan kebijakan moneter, tapi kesalahan fiskal daripada pemerintah ini. Ya, jadi salah. Orang DPR harusnya paham mekanisme ekonomi. Kalau orang DPR tidak paham mekanisme ekonomi atau how the economy works, lebih baik jangan ngomong. Tadi kan dikatakan bahwa dana MBG dipotong kan? Ini kan saya udah lama suarakan. MBG ini dibilang investasi. Investasi apa? Investasi itu ada 2, tangible and intangible. Yang tangible itu jalanan, pelabuhan, airport. Ya, tangible cuma 2 juga, yaitu pendidikan, research and development, dan kesehatan, Pak. Iya kan? Itu. Tapi kalau ini dikasih makan, ya kan, lantas keluar di belakang, maaf to say that, ini investasi dari mana? Dan Pak Prabowo bilang itu investasi. Makanya saya bilang dari dulu, oke, kita tidak hapus semua MBG, tapi rasionalisasi ke daerah-daerah yang tertinggal, ya kan? Dan itu budgetnya nggak lebih dari 10 triliun, Pak. Kenapa harus bikin budget 335 triliun untuk dibakar? Oke, Prof, kita sampai di sini dulu. Saya harus ke Mas Hasan, karena Mas Hasan juga memiliki insight soal perekonomian atau pandangan masyarakat soal situasi saat ini. Misalnya, bagaimana sih pandangan kaum muda soal situasi hari ini? Mungkin Mas Hasan punya riset-riset seputar itu. Mas Hasan, nah, apa yang bisa Anda katakan soal situasi yang berkembang saat ini? Misalnya penurunan harga rupiah, lalu kemudian IHSG, soal MBG, dan seterusnya. Prof. Ferry, saya kebetulan akhir Desember tahun lalu itu pernah melakukan riset untuk kelas menengah. Ya. Nah, itu terkait konsumsi produk, terkait kondisi keuangan mereka, dan lain. Bulan Desember 2025.
Nah, highlight hasil yang utama itu adalah saya nanya 3 hal terkait kondisi keuangan keluarga mereka. Yang pertama adalah saya membandingkan pendapatan dia tahun ini dengan tahun sebelumnya, naik apa turun. Yang kedua, pengeluaran dibanding tahun lalu, naik atau turun. Yang ketiga, tabungan, naik atau turun. Hasilnya luar biasa menarik. Pendapatan ternyata lebih banyak yang ngomong turun dibanding naik. Dari masyarakat kita, konsumen kita kelas menengah mengatakan pendapatan saya tahun ini itu lebih rendah dibanding tahun lalu. Sebaliknya pengeluaran orang mayoritas mengatakan lebih banyak yang besar. Jadi pengeluarannya lebih tinggi. Nah, pertanyaannya dia nambal dari mana? Terjawab di pertanyaan ketiga. Pinjol. Tabungan turun. Ya itu sesuai dengan data Mas, maaf saya potong. Middle income class kita kan jatuh dari 57 juta menjadi 46 juta today. Saving rata-rata masyarakat kelas menengah dari 3 juta 5 tahun lalu jatuh ke 1,5 juta. Jadi match dengan surveinya Mas Hasan. Betul. Gitu. Silakan terus. Iya, jadi fenomena makan tabungan itu real terjadi di masyarakat kita. Jadi daya tahan keluarga kita itu ya mungkin saat ini dalam posisi yang luar biasa berat. Boleh saya jawab ya? Nah, sekarang yang saya khawatirkan itu mulai Mei ini kita akan mengalami double digit inflation. Artinya inflasi yang belasan persen. Akibat pass through dari harga minyak yang tinggi ke produk akhir daripada konsumen. Kemarin April belum karena produsen masih memakai stok yang lama. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat tadi ngomong sama teman-teman, dia bilang ganti oli aja nih kita motor nih bos, biasa 55.000 sekarang 75.000, 40%. Minyak goreng yang 35.000 tadinya sekarang yang kemasan plastik 1 kilo itu naik ke 25%. Ya kan, belum lagi sekarang kita lihat juga ya di beberapa daerah ini BBM udah agak sulit, ya kan ya. Yang ketiga, keluar kebijakan pemerintah bahwa mobil di atas 1.500 cc tidak lagi boleh beli Pertalite. Nah ini kan kedodoran. Tapi kembali lagi, kalau sampai ini inflasi double digit, udah jelas yang tergerogoti adalah daya beli masyarakat. Ya kan, semakin sedikit yang mereka bisa uang yang sama bisa belanja semakin sedikit. Nah di samping harga minyak yang tinggi, ya kan saya khawatir nanti bulan Juli muncul yang namanya El Nino. Nah kalau sampai El Nino Godzilla ini muncul dan menyebabkan krisis pangan all over the world, yang mana kita juga kena, pasti inflasi akan lebih tinggi lagi. Nah ini semua double ditambah dolar yang terus menguat, ya kan jadi triple ya. Nah pertanyaannya adalah sampai kapan masyarakat bisa bertahan dengan kondisi semacam ini kan begitu tadi Mas Anbican bilang ya. Nah saya khawatir ya kembali lagi masyarakat tidak punya lagi daya tahan itu di semester kedua. Pada saat dolar kemungkinan nih. Tadi ada teguran dari Moody's, ya kan, mengenai badan ekspor yang di bawah dan antara. Dia bilang apa? Moody's bilang ini akan bisa menurunkan rating Anda, ya kan, dari investment grade menjadi non investment grade. Yang udah di downgrade kan outlooknya yang stabil menjadi negatif. Seandainya rating kita di downgrade menjadi non investment grade, bukan tidak mungkin loh dolar lari ke 25.000. Sekarang investornya udah keluar semua nih. Belum rating di downgrade ya. Kalau dolar ke 25.000, apa yang terjadi dengan inflation Pak Hasan? Imported inflation. Karena semua hampir komoditas yang kita perlukan sehari-hari kita masih impor. Tempe tahu pun kedelainya kita impor. Gula kita impor, jagung kita impor, beras yang katanya swasembada itu saya nggak terlalu yakin. Bisa juga masih impor, ya kan ya. Nah belum lagi kemarin harga plastik naik gila-gilaan ya karena. Nah ini saya ngeri sekali ya kalau sampai di downgrade ini bencana. Saya nambahin, dari survei itu saya menangkap bahwa salah satu temuan yang juga menarik adalah konsumen kita ini sekarang itu pada posisi survival mode. Iya betul. Survival mode dan mencoba untuk terus beradaptasi. Contohnya gini, sekarang di survei saya, Prof, mereka membeli produk-produk dengan kemasan lebih kecil. Iya, shrinkflation namanya. Iya betul. Jadi mereka dari yang bulanan menjadi mingguan. Iya. Terus kemudian yang menarik lagi adalah tren do it yourself untuk skincare. Iya.
Oke, Mas Hasan, penjelasannya ini sangat menarik. Saya mau ke Prof lagi. Prof, kita tadi sudah dengerin penjelasannya Mas Hasan, bagaimana kondisi kelas menengah saat ini yang berada dalam survival mode. Nah, kira-kira jika Anda punya kesempatan untuk memberikan 3 rekomendasi kebijakan agar masyarakat kita itu makin nyaman kondisinya, apa yang mesti dilakukan oleh pemerintah kita dalam menghadapi situasi seperti saat ini? 1, stop MBG. Stop atau kurangin? Prof? Stop. Kurangin dalam arti begini. Fokus kepada memang mereka yang membutuhkan. Oke. Ini kan gila sampai kampus saja dipaksa untuk ini kan udah satu kegilaan yang nggak masuk nalar ya, karena itu satu ya kan. Yang kedua, kembali lagi ya, hapus semua aura yang anti investasi. Ya kan, batalkan itu Perpres yang mengharuskan commission fee 8%, batalkan. Karena ini adalah kembali lagi, ini membuat orang ngeri untuk investasi di Indonesia. Ya kan? Nah, yang ketiga ya kembali lagi, badan yang kemarin disebut Badan Ekspor Nasional, semua harus channelnya melalui BUMN, itu salah, ya kan? Ini membuat investor kabur dan kemungkinan buyers di luar sana tidak mau deal dengan badan ini. Artinya apa? Kita akan mengalami balance of payment crisis karena devisa kita, ekspor komoditas kita itu paling besar loh dibandingkan dengan ekspor yang lainnya di dalam spektrum ekspor kita. Nah, itu kalau bisa ditunda dulu, jangan terburu-buru membuat kebijakan atas nama rakyat, padahal itu akhirnya membunuh semua orang, ya kan ya. Nah, biarkan ciptakan iklim investasi yang artinya begini, berikan role yang lebih besar kepada private sector, ya kan, baik untuk konsumsi maupun investasi. Jangan negara memonopoli, karena ada yang namanya government failure ya dalam ekonomi, ya kan, ya bukan cuma market failure, fine. Kalau Anda bilang kapitalisme adalah market failure, tapi jangan lupa government failure bisa lebih parah daripada market failure. Terima kasih Prof. Ini masukan yang sangat menarik, terutama soal mengurangi aura anti bisnis. Karena bagaimanapun ketika kelompok bisnis ini tidak berkembang, maka lapangan pekerjaan yang dinikmati oleh masyarakat juga akan mengecil. Nah, saya mau ke Mas Hasan dengan pertanyaan yang sama ini, Mas Hasan. Jika Anda memiliki kesempatan untuk memberikan masukan kepada Presiden Prabowo saat ini, rekomendasi kebijakan apa yang ingin Anda sampaikan, terutama dalam hal kaitannya dengan kelompok kelas menengah. Ini kelas menengah ini kan adalah mesin pembangunan ya, yang saat ini kita bisa ngelihat yang sepertinya masih kurang ada address kebijakan yang menguntungkan kelompok kelas menengah ini. Kalau Mas Hasan ada kesempatan untuk menyampaikan rekomendasi terkait kelas menengah kepada Presiden Prabowo atau pemerintah, apa yang akan Anda rekomendasikan? Saya sering mengatakan begini, kelas menengah itu nasibnya itu dipuji ketika ekonomi baik, tapi dilupakan ketika ekonomi sulit. Karena ketika ekonomi sulit, yang di atas ya kelas paling atas sama paling bawah. Kelas menengah dilupakan. Nah, jadi menurut saya memang betul, kita belum pernah melihat sekalipun ada semacam kebijakan yang konkret untuk kelas menengah ini. Kan tren turun ini sudah 5 tahun terakhir ini, kelas menengah ini. Dan belum pernah sekalipun ada upaya untuk gimana nih menaikkan kembali kelas menengah kita agar ya katakanlah 5 tahun seperti 5 tahun yang lalu. Nah, jadi gimana cara meningkatkan kelas menengah? Ya, ciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya, sektor formal. Nah, itu yang saya kritik. Makanya saya bilang, di mana-mana pun tugas negara adalah menciptakan lapangan kerja, bukan ngasih makan. Nah, dan itu hanya bisa dari investasi swasta kan? Ya kan, makanya saya kritik pernyataan Pak Rahmat Pambudi pada tahun lalu mengatakan bahwa MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Ini saya bingung. Ini nggak pernah saya belajar di manapun juga bahwa makan itu lebih penting. Orang semua membutuhkan kerja, Pak. Iya. Ya, untuk mendapatkan income, bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan artinya. Mereka tidak minta makan. Yang mereka minta adalah kerjaan. Yeah. Ada nggak sih Bapak lihat kelas menengah datang ke satu perusahaan dia bilang saya minta makan dong?
Yang dia minta adalah ada pekerjaan nggak untuk saya. Ya. Ya kan, inilah terletaknya saya bilang kesalahpahaman daripada presiden kita ya, yang menempatkan makan bergizi gratis itu MBG itu yang notabene bukan investasi, itu adalah bakar duit ya, dengan mengorbankan tadi kalau dalam istilah Pak Rahmat Pambudi lebih mementingkan ini daripada lapangan kerja. Ini kan lucu, di mana-mana pemerintah selalu berpikir bagaimana mengurangi angka pengangguran ya, menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, memberikan insentif sistem kepada bisnis. Tanpa investasi jangan harap. Iya. Ya Prof, memang ini banyak pembicaraan soal MBG yang dianggap merupakan investasi yang menelan biaya 268 triliun yang justru dalam tanda kutip banyak orang setuju ini seolah mengorbankan lapangan pekerjaan yang justru sangat dibutuhkan oleh masyarakat sekarang. Tapi Prof, ini kan pemerintah sedang berupaya untuk memperbaiki tata kelola komunikasi ya. Di antaranya Presiden Prabowo kemarin membentuk Badan Pengelola Ekspor. Nah, badan ini dianggap berfungsi sebagai pintu ekspor tunggal komoditas sumber daya alam yang strategis seperti sawit dan batu bara. Nah, di mana tujuan utamanya diantaranya adalah pengendalian devisa. Presiden juga menggarisbawahi upaya pemberantasan praktik ilegal sampai kepada pengelolaan komoditas strategis. Nah, saya ingin mendapat tanggapan Prof. Ferry soal ini. Solusinya kan bukan mendirikan badan baru. Ini kan masalah kalau Anda bilang under invoicing, itu kan sistem. Kenapa nggak menciptakan sistem? Enforcement. Iya, mungkin masih ingat bagaimana bea cukai waktu itu di tahun 80-an diganti dengan SGS oleh Soeharto. Ya kan? Karena ya bea cukai nggak menghasilkan apa-apa, ini korupsi besar-besaran. Tapi Soeharto pinter, dia bilang kita ganti dengan SGS dari Swiss pada waktu itu tahun 80-an. Kenapa tidak meniru pola yang sama untuk mengatakan wah ini under invoicing ini bisa ditangani dengan cara kayak begitu. Loh, Singapura juga bisa kok. Maksud saya, kenapa nggak sewa konsultan aja dengan sistemnya gitu. Nah, dampaknya daripada adanya bisnis badan ini, Bos. Tadi memang benar, saya tidak mengganggu problem, tapi pada prakteknya itu bisa terjadi moral hazard loh. Dan belum tentu buyers mau deal dengan badan ini. Kalau memang badan ini adalah jendela masuknya, belum tentu loh. Di lapangan cerita bisa berbeda, ya kan ya? Karena kita bilang yang namanya moral hazard, trend seeking, itu adalah bagian daripada bentuk ya negara ini birokrasi mencari uang. Nggak ada track record yang bagus kalau ngomong birokrasi. Nah justru kalau menurut saya usahakan government dengan birokrasi yang seminimal mungkin supaya ekonomi bergerak efisien, ya kan? Nah soal pajak juga sama. Pajak itu kan zero sum game, ya kan? Dari kantong pengusaha ke kantong government, ya kan ya? Nah sekarang yang menjadi persoalan, Anda mau kejar tax ratio 17%, itu yang ada adalah bangkrut negara kita. Kenapa? Spending side daripada government tidak produktif. Contohnya MBG, ya kan ya? Oke. Mas Hasan, ini masih dalam rangka tata kelola komunikasi. Saya mempunyai catatan serius soal komunikasi pemerintah, terutama presiden terhadap publik. Saya ingin tanya kepada Mas Hasan kan sering memperhatikan demografi atau masyarakat Indonesia dari berbagai generasi. Apakah cara komunikasi publik pemerintah, terutama presiden dalam hal ini, dalam menyampaikan argumentasinya, latar belakang kebijakannya, tujuan kebijakannya itu relevan dengan publik kita yang cukup beragam saat ini dan ya kita tahu bisa mengakses informasi dari berbagai platform dan informasi itu sangat cepat saat ini. Ini menarik ya, kalau kita lihat ya Pak Prabowo ini kan generasi baby boomers, generasi yang kelahiran 46 sampai 66. Dan selalu generasi baby boomers itu cara berkomunikasi ya model begitu. Di panggung, terus kemudian, oh kamu harus begini, saya ini kan begitu. Itu jelas pola komunikasi generasi baby boomers. Mungkin tim Pak Prabowo atau Pak Prabowo sendiri lupa bahwa di masyarakat kita ini lebih banyak generasi muda sekarang. Yang Gen Z dan milenial yang dia tidak suka model komunikasi yang model begitu. Mereka lebih dengar influencer, lebih mendengar tokoh-tokoh yang dekat dengan mereka. Komunikasi juga menjadi masalah ya. Ya misalnya katakanlah memaksakan masalah ekonomi kita lah, memaksakan kehendaknya bahwa untuk meyakinkan menenangkan masyarakat maka saya harus katakan ekonomi kita fundamentalnya kuat. Sementara masyarakat sekarang nggak bodoh, dia tahu betulnya bagaimana, dan pasar juga nggak bodoh, makanya mereka bergerak. Nah seharusnya dalam kasus ini usahakan komunikasi dari satu channel.
Ya kan, jangan setiap menteri bicara. Saya kasih contoh ya kan. Pada saat Purbaya berdansa dengan 5,61%, menteri yang lain, Menteri Perindustrian Pak Agus Gumiwang bilang PHK badainya di depan mata. Kan ini kan udah nggak sinkron Ya, ya ya, kan ya. ya. Ya walaupun dalam kasus ini memang yang menang adalah Pak Agus Gumiwang karena market bereaksinya bukan bereaksi atas sekali. Market memang bereaksinya adalah bahwa badai di PHK di depan mata gitu loh. Tapi Pak Agus berani mengatakan itu. Dan saya melihat ini memang kalau kita lihat ya, dari hampir semua badan yang ada, itu kan pergantian yang paling sering itu di badan ini, badan komunikasi. Itu sinyal bahwa pemerintah ini atau Pak Prabowo belum menemukan pola komunikasi yang paling baik untuk. Prof, walaupun perbaikan tata kelola tadi melalui lembaga baru sempat dikhawatirkan menghambat kelancaran bisnis ekspor, barang ini kan udah jadi nih barangnya. Dan sudah ada polisinya, sudah dipidatokan secara luas juga oleh Presiden. Nah, dalam kondisi ini apa yang Anda sarankan agar kita sama-sama menghindari terjerumus kepada situasi yang lebih buruk? Maksud saya begini, apa sih yang bisa terjadi jika kondisi ini dibiarkan tanpa perbaikan yang substansial oleh pemerintah? Paling sulit adalah kalau kita sudah masuk ke dalam jurang yang namanya distrust. Jadi kalau investor sudah tidak percaya lagi terhadap polisi pemerintah, terhadap pemerintah itu sendiri, ya, terhadap deliverability daripada janji-janjinya, mereka kabur dan tidak gampang untuk mengundang mereka kembali. Oleh karena itu jangan menggampangkan, mengabaikan dan menggampangkan. Kalau Purbaya kan menggampangkan, saya jago, ntar 3 bulan lagi ekonomi kita bangkit. Itu kan menggampangkan sekali ya. Padahal semua market tahu ya, semua pengusaha tahu ya, come on man ya kan, what are you doing now ya kan. Buktinya kan dolar terus-terusan meluncur ke arah 18.000 sekarang ya kan. Nah oleh karena itu kembali lagi komunikasi matters a lot, tapi komunikasilah dengan bahasa yang wajar, yang memang tidak jauh dari realitas sehari-hari. Saya bilang pada waktu itu ada kesalahan di awal Pak Prabowo, ya kan. Seharusnya beliau pada waktu itu mengatakan ekonomi kita mendapat warisan yang kurang bagus. Tapi kan dia bilang oh, ekonomi kita kuat, bangsa kita bangsa besar, ya kan bla 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 bla. Ini jadi beban loh. Kan waktu itu kan kalau Pak Prabowo mengatakan kita mewarisi ini keadaan kondisi ekonomi seperti ini, kasih saya waktu untuk membenahi. Dari humble start ya kan kita buka dialog dengan ekonom-ekonom yang istilahnya yang memantau kondisi ekonomi tiap hari, bukan menutup dialog dan orang memberikan masukan dianggap ini nanti perlu ditertibkan. Kan itu sempat wacana itu beredar. Ya kan? Ini kita jadi bingung. Saya bilang saya tidak punya partai politik, saya juga tidak punya kepentingan untuk menjatuhkan presiden. Omongan saya kan terbukti. Saya bukan mau bilang saya jago, enggak. Dari tahun lalu saya bilang outlook kita bakal didaulat. Dari tahun lalu saya bilang dolar akan ke 17.000. Dari tahun lalu saya bilang indeks harga saham gabungan akan jebol. I work with numbers. Kalau nggak terbukti ya jangan, berarti saya ngomong kosong. Saya open dialog aja. Mari kita diskusikan ya kan apa penyakit daripada ekonomi kita dan apa di optionnya sebagai polisi untuk menyembuhkan penyakit ini. Masalahnya adalah kembali lagi mungkin Pak Prabowo dikelilingi oleh orang-orang yang tidak benar. Itu poin saya. Karena ingin memanfaatkan situasi ini, gitu loh. Saya bilang dari dulu, setahu saya Purbaya tidak mengerti ekonomi. Sorry itu saya dat. Buktinya apa? Saat bank mengalami undisbursed loan 2335T, dia suntik lagi likuiditas dari SAL 275T. Itu kan bertolak belakang dengan hukum ekonomi. Berarti kan dia kagak paham ekonomi. Akhirnya ditarik lagi kalau nggak salah salnya. Ini kan mengacaukan cash flow dari bank. Oke. Pak Hasan, dalam situasi seperti saat ini apakah kita bisa berharap kepada kelompok anak muda yang merupakan bagian katakan penting ya dari kelas menengah? Ini kan sepertinya kita bisa memaksimalkan peran anak muda untuk memperbaiki situasi yang sekarang. Nah, apa sih yang mesti kita lakukan, yang dilakukan pemerintah terutama dalam hal ini, agar peran anak muda kelas menengah itu bisa meningkat sehingga dapat berkontribusi terhadap perbaikan kondisi sekarang? Saya kira harapan kita saat ini itu mau tidak mau suka tidak suka ya generasi muda kita. Karena kelas menengah pun saat ini situasinya sedang kurang baik gitu ya. Nah harapan kita tentu saja ke anak muda. Bagaimana dia
punya daya creativity yang luar biasa, punya teknologi yang luar biasa, punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Nah sekarang bagaimana pemerintah memberi ruang seluas-luasnya kepada anak muda di bidang apapun. Jangan kemudian ketika ada anak muda sekali lagi yang tadi bersuara kritis terus kemudian langsung dicap anti pemerintah. Bukan, mereka ini hanya ingin suaranya didengar dengan berbagai cara. Mau lewat media online, mau sosial media. Itu kan bagus ekspresi gagasan dari anak-anak muda. Nah juga pemerintah juga saya kira harus lebih sering turun ke anak-anak muda. Berikan mereka kesempatan untuk berbicara. Menyampaikan, ya anak muda kita ini kan kita tidak bicara salah benar mereka ini. Yang penting mereka didengar, dilibatkan itu sudah. Jangan sampai anak-anak muda kita itu hilang harapan atas masa depan mereka. Ini berbahaya. Karena satu-satunya yang membuat mereka bekerja, mereka bermimpi itu adalah harapan tentang masa depan Indonesia. Iya, walaupun mentalitas anak muda sekarang beda ya. Ini anak-anak muda yang boleh dibilang lahir yang namanya Gen Z, itu mereka tuh bermimpi menjadi entrepreneur lebih banyak loh. Yes. Daripada bekerja kayak kita dulu ya, dapat di kantor atau udah senang sekali, enggak loh. Sekarang mereka tuh kalau bisa berkelompok ya, bagaimana mereka memainkan teknologi untuk menghasilkan uang gitu loh ya. Ini generasi yang sama sekali beda dengan generasi kita, baby boomer dan segala macam kan ya. Nah, bagaimana pemerintah membuat kebijakan insentif kepada anak-anak muda ini sekarang agar berkembang menjadi entrepreneur. Nah sekarang memanfaatkan mereka bagaimana untuk menjadi entrepreneur. Nggak ada negara bisa maju bos kalau rakyatnya tidak menjadi entrepreneur yang bisa menciptakan lapangan kerja buat dirinya dan orang lain. Dan kita dengan bonus demografi yang sangat dahsyat seperti India ya, umur 28, 29, 27 bahkan ya, ini bonus yang harus dimanfaatkan. Tapi dengan kelakuan seperti ini, kebijakan pemerintah yang tidak pernah memperhatikan mereka, di bonus demografi ini is a ticking time bomb loh. Nah, jadi untuk meningkatkan potensi anak muda ini apa yang harus dilakukan pemerintah, Prof? Gini, berikan mereka kesempatan kalau perlu, ya kan, formalisir mereka punya ide-ide, ya, ke dalam bentuk kebijakan-kebijakan. Entah misalnya mereka oh ini ada kesempatan nih kita bisnis food and beverage misalnya, ya kan, mana konsep Anda? Ya kan, wah saya nggak punya uang Pak, itu nomor 2. Yang penting bahwa your project is visible, your project is viable. Gitu kita langsung memberikan contoh kepada anak-anak muda yang lain bahwa government tidak tinggal diam, bahwa pemerintah itu hadir kepada mereka yang punya ide-ide yang bagus. Nah itu kan gampang sekali dilakukan. Ya kan dulu ada Menteri Menpora lah, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ya kan kenapa tidak dialihkan mereka menjadi entrepreneur? Ya kan potensi kita sangat besar. Misalnya sektor pariwisata. Dan ini kesempatan buat anak-anak muda masuk ke dalam sektor itu, ya kan? Kita punya alam begitu bagus, kita punya kultur bisa dijual kayak Bali. Ke Bali menjual budaya, ya kan, bukan cuma pantai, ya kan ya. Nah ini kenapa tidak dimanfaatkan gitu loh ya? Gunakan Gen Z ini sebagai alat kekuatan tulang punggung masa depan bangsa kita. Oke, jangan mengkritik mereka. Mereka memang udah lahir dengan dunia yang lain, gitu loh ya. Jangan memaki-maki Gen Z itu malas kerja. Enggak ada orang yang malas bekerja. Apalagi dalam umur mereka masa-masa produktif, nggak punya kerjaan tuh bencana loh. Ya kan, gunakan mereka yang memang lahir dalam dunia yang lain seperti kita zaman baby boomer kan begitu. Oke, Prof, itu tadi penjelasannya sangat panjang. Tapi saya ingin kembali lagi ke situasi bisnis sekarang, yang dimana Prof tadi mengatakan ada semacam aura anti bisnis dari pemerintah. Ini persoalan angkutan online ya. Jadi kemarin kan sempat ada kebijakan penurunan royalti terhadap provider seperti Goto dan Grab, dan Prof mengatakan kebijakan itu salah. Nah, tapi dalam perspektif pemerintah ini juga bisa dipahami barangkali. Pemerintah ingin agar para pengemudi itu tidak dikorbankan dalam bisnis ini. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana caranya agar pemerintah ini dapat menjaga keseimbangan keberpihakan pada driver sekaligus pada provider, sehingga keduanya bisa berjalan ya sama-sama untung lah. Harus dipahami, hubungan kerja antara provider dan pengemudi itu kemitraan loh. Bukan hubungan kerja bos majikan dengan buruh. Saya sebagai driver ojek, kalau saya tidak suka kan saya bisa bilang, gue gak suka, gue gak mau narik. Dan provider ini kan satu, menjual servis kepada ojol. Anda pakai servis saya, maka saya kan punya operating cost. Ya kan, Anda bisa lihat bos, bukunya GoTo
Itu baru kemarin hijau sedikit, 10 tahun mereka bleeding puluhan triliun, ratusan triliun mereka bleeding sebagai startup. Ini pasti itu yang dikorbankan, ya kan? Jadi sangat salah untuk mengatakan kebijakan commission fee ini untuk driver ojol. Kalau si operator bilang saya tidak sanggup menanggung beban operation, saya tutup toko saya, siapa yang jadi korban? Tapi lebih dari itu, ya kontrak antara si provider dan driver ojol itu kontrak yang bukan hubungan industrial antara majikan dan buruh. Bukan, ini adalah kemitraan. Tapi Prof, setuju nggak untuk dicapainya titik optimum antara kepentingan provider teknologi dan driver? Misalnya angkanya ya tidak 20%, tapi tidak juga 8%. 20% pun masih bleeding, Prof. Bagaimana sih? Lihat bukunya, dia puluhan triliun loh tuh, ya kan ya. Dan satu yang paling penting, ada yang komplain nggak ojeknya? Saya pengguna ojek, Prof. Kemana-mana, mereka bilang alhamdulillah loh, saya cukup. Saya bisa dapat 250-300 ribu. Bahkan ada satu yang bilang, saya Pak kalau sampai di sana tuh setiap malam minggu saya ngojek bisa dapat 700 ribu loh. Artinya apa? Tidak ada komplain daripada si ojol loh. Ya kalau ada komplain tuh dibikin-bikin. Sebab saya langsung berkomunikasi sama mereka. Mereka bisa menghidupi anak istrinya. Bahkan kalau saya bayangkan, kalau mereka bisa dapat 300 ribu per hari, walaupun dari pagi sampai malam, itu per bulan bisa 9 juta loh. Lebih dari cukup jauh dari UMR. Nah, yang lebih dari itu lagi, antisipasi. Seandainya terjadi badai PHK, seperti yang dikatakan oleh Pak Agus Gumiwang, formal sektor mereka nggak punya tempat, mereka mencari di informal sektor. Nah, di sini ya pemerintah harus sadar economic value added daripada bisnis ini. Jangan cuma ngelihat profitabilitas daripada si bisnis entity terus. Ini ada nilai tambah ekonominya, yaitu manakala mereka di PHK dari formal sektor, mereka dengan gampang beli motor dan menjadi sopir ojol. Makanya saya bilang Perpres itu ditunda. Ini salah. Siapa sih ngebisikin? Kalau Anda mau menarik simpati supir ojol, justru Anda sebetulnya dengan Perpres ini Anda membunuh supir ojol. Jadi kalau kita bicara misalkan riset ke konsumen, saya boleh katakan sektor swasta itu jauh lebih sering melakukan riset dibanding government. Jadi understanding consumers itu penting bagi perusahaan. Nah sementara government ini understanding people minim. Itu menurut saya memang itu tadi ya pemerintah harus lebih down to earth lah sekarang ini. Oke, Prof masih melihat cara nggak agar arah kita ke depan itu bisa diarahkan ke arah yang lebih benar? Yang kita butuhkan cuma political will. Ya, political will menerima masukan-masukan yang benar dari orang luar. Jangan selalu menuduh kalau orang ngasih masukan adalah ingin menjatuhkan pemerintah. Kayak saya sebagai ekonom, saya bilang saya work with numbers, saya work with reason, saya bekerja dengan fakta dan logika. Kalau saya ngomong, dan sebetulnya apa yang saya ramalkan terjadi semua kok. Apa saya nonsens? Kan enggak. Itu aja sih masukan saya dari saya. Tapi Prof, menurut Anda Pak Prabowo masih ada ruang nggak untuk menerima masukan seperti itu? Mudah-mudahan Pak Prabowo punya ruang untuk memberikan masukan, menerima masukan-masukan dari luar seperti orang seperti saya. Saya tidak punya partai politik, saya tidak punya LSM, saya independen. Anda bisa cek track record saya. Ya kan ya. Nah satu yang paling penting adalah sekarang, apakah masukan yang memang benar dari orang-orang di luar pemerintahan itu bisa diterima oleh Pak Prabowo, ya kan? Nah makanya saya katakan kuncinya adalah di political will. Tapi kan situasinya sudah seperti saat ini ya Prof ya. Sudah beberapa kali kita ngasih masukan dan berbagai cara kita tempuh. Tapi sepertinya belum sampai secara efektif. Gimana ya caranya agar masukan seperti ini bisa tersampaikan ke Pak Presiden secara lebih efektif dan bisa didengar dengan jelas? Ya saya rasa cara-cara kayak kita begini ngobrol santai di podcast itu masa nggak jelas sih? Ya kan, apa ini informasi dijegal untuk masuk ke Pak Presiden? Saya rasa Pak Presiden juga bebas punya handphone, malam bisa lihat YouTube segala macam gitu kan. Yang masalahnya adalah kembali lagi, jangan resistance ya terhadap masukan yang benar gitu loh. Apa yang ada di benak kita belum tentu benar loh, ya kan? Ya kita harus sadar bahwa dunia ini berkembang ya, berubah dengan sangat cepat sekali. Ide yang kemarin kita anggap hebat ini hari mungkin udah busuk sama sekali, tidak bisa acceptable lagi. Nah terus, jadi apa ini Prof? Rekomendasi baik struktur kebijakan atau personal agar kita bisa melakukan perubahan yang impact-nya cepat bisa kita rasakan. Ya, pertama kembali lagi stop spending yang membakar uang. Satu, ya kan ya. Yang kedua, ya kan
rampingkan birokrasi. Ini 108 menteri dengan wakil-wakilnya itu sangat astaga loh. Amerika aja negara yang begitu besar cuma 16 menteri setahu saya. Ini untuk apa gitu loh kan? Pakailah orang-orang yang memang punya otak untuk merunning birokrasi, ya kan, orang-orang yang tepat seperti yang dilakukan oleh Pak Harto pada zaman Orde Baru. Ya, beliau sangat paham. Kayak saya memerlukan orang-orang teknokrat seperti Wijoyo Nitisastro, Sumitro Joyo Hadikusumo, Sumarlin, Emil Salim, ya kan, Radius Prawiro. Dan ini bukan orang-orang sembarangan. Memang jelas latar belakang pendidikannya, gitu. Tapi sekarang yang ada di kabinet sana saya nggak tahu. Ya, saya kira publik membutuhkan sinyal baik dari pemerintah. Bahwa selama ini kita belum mendengar satu sinyal pun yang Indonesia akan mengarah lebih baik atau tidak. Jadi itu yang saya kira dibutuhkan publik, agar publik ini nggak kehilangan harapan terhadap pemerintah. Saya kira itu penting. Terima kasih Prof. Ferry dan Mas Hasan atas kehadirannya dalam podcast Ruang Publik. Teman-teman, kita sudah mendiskusikan banyak hal dari awal hingga saat ini. Yang pertama, kita bisa menyimpulkan bahwa Pak Prabowo memiliki tujuan yang mulia untuk menciptakan kondisi masyarakat kita menjadi lebih baik. Akan tetapi sepertinya memang perlu diperhatikan beberapa hal, di antaranya adalah komunikasi ke publik yang mesti dijaga agar kita bisa memahami tujuan dan cara mengikutinya dengan lebih seksama. Yang kedua adalah deliverability-nya. Ini penting juga, dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah implementasi di lapangan. Sehingga apa yang dicita-citakan oleh Presiden Prabowo bersama pemerintah dapat kita rasakan semuanya, manfaatnya di masyarakat dan dalam kehidupan kita. Teman-teman jangan lupa untuk terus memfollow dan mengikuti diskusi di Ruang Publik, karena kami akan terus mendiskusikan masalah-masalah yang penting untuk kehidupan di ruang publik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.